Halo semuanya, selamat siang. Kali ini saya Santus dan Tius akan mempresentasikan proyek kita yaitu Hotel Kapsul. Yang pertama-tama user akan masuk ke halaman sign up. Dan di sini user harus mengisi data-data yang diperlukan untuk masuk ke aplikasi kita. Tapi kalau sudah mempunyai data-datanya, user silakan langsung pencet login here ini. Tetapi user harus mengisi data-data sebelumnya yaitu sesuai dengan ketentuan di sini. Ada username, address, email, phone number, dan password. Ketika user udah selesai mengisi data, pencet create, lalu data-data ini akan kita simpan di database kita, yaitu di MySQL kita lewat yang string host ini, JDBL MySQL dan seterusnya. Nah, text-to-text itu akan disesuaikan dengan cara string user, jtextuser.getText, jpassword.getText dan seterusnya. Nah, dari text itu dia akan diambil dan disimpan di database kita. Nah, setelah selesai itu langsung masuk ke halaman login. Di login ini user kembali mengisi data yang sudah didaftar. Nah, user mengisi username password lalu pencet login. Nah, ketika pencet login kita kembali memeriksa lewat codingan ini, periksa apakah di data yang telah ditulis itu sesuai dengan data yang di database kita. Lewat JDBL MySQL akan diperiksa dan juga terus diperiksa apakah username dan passwordnya sama apa enggak. Nah, kalau sama, langsung muncul ke halaman home ini, muncul welcome, nama usernya. Nah, terus di sini ada 4 tombol, ada klik mouse button, yaitu keluar, pesan, laporan, dan tentang. Nah, keluar ini kalau misalkan user tiba-tiba nggak jadi kayak keluar langsung muncul ke halaman pertama lagi. Nah, kalau tentang ini berisi informasi-informasi penting yang perlu diketahui user. Nah, kalau laporan berisi tentang data pembelian yang sudah dipesan user. Kalau tentang ini jadi kayak user ingin kayak mengetahui tentang Starbucks hostel kita ini apa, dan juga kayak ini mengisi kayak saran-saran segala macamnya. Nah, kalau ingin memesan hotel atau memesan kamar dan barang-barang tambahannya, maka user akan mencet tombol pesan ini. Nah, di sini akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya Tius. Ya. Nama saya Franciscus Adventius Marley, NIM saya 010811900012. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan project Starbucks Hotel Kapsul kami. Nah, di sini saya sudah sampai ke frame home atau welcoming page. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang. Nah, di sini saya menyediakan fasilitas tentang yang menyimpan informasi-informasi penting yang sekiranya perlu diketahui oleh user. Nah, saat user sudah menekan tombol tentang, maka secara otomatis akan menuju ke frame informasi. Nah, saya berikan tiga judul utama, yaitu mengenai hotel kapsul, hubungi kami, dan blog. Nah, um, untuk codingannya sendiri, ini sederhana, hanya menggunakan pembuatan variabel baru, lalu set visible true, dan dispose. Nah, um, cara kerjanya adalah saat user menekan salah satu subjudul di tentang ini, misalkan hubungi kami. Nah, saat user menekan hubungi kami, maka akan menuju ke frame ini. Nah, kami sudah sediakan beberapa opsi untuk menghubungi kami. Lalu, kembali ke menu home. Di sini ada satu yang paling penting, yaitu pesan. Nah, di sini adalah menu untuk memesan kamar hotel kapsul. Nah, saat user menekan tombol ini, maka secara otomatis akan menuju ke frame pemesanan. Sebenarnya nggak otomatis, tadi ada codingannya yang set visible true juga, menuju ke frame pemesanan. Nah, ini adalah frame pemesanan kami. Di sini saya buat nama pemesannya secara otomatis, bukan secara otomatis. Saya berikan label dengan memakai codingan
um, dari main main kelasnya saya sudah membuat public static string username, sehingga username yang sudah di input dari login tadi bisa dipakai kembali nantinya di frame pemesanan. Nah, jadi di sini nanti akan secara otomatis muncul nama username yang sudah diinput user dari login tadi. Lalu selanjutnya adalah kode kamar dan tipe kamar. Nah, di sini user disuruh memilih um, kode kamar dan tipe kamar. Nah, kode kamarnya ini sendiri saya menggunakan sistem perhotelan pada umumnya, yaitu semakin banyak pengunjung maka akan semakin mahal harga kamar. Dan semakin sedikit pengunjung, bukan pengunjung, pemesan. Semakin sedikit pemesan, maka akan semakin murah harga kamar. Jadi di sini saya sediakan, mungkin akan saya coba run dulu. Nah, di sini saya sediakan 5 ini. Dan jadi misalkan sudah dipesan 1, maka pemesan selanjutnya akan tidak akan bisa memesan yang A101 lagi, dan hanya bisa memesan 102 sampai 105, dan itu harganya lebih mahal seiring meningkatnya angka di belakang ini. Lalu mengenai codingan dari kode kamar ini, untuk menentukan harga kamar itu saya berikan di sini. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu tipe kamar. Seperti biasa, jika memilih medium maka harga yang diberikan akan semakin murah dan large lebih mahal. Jadi medium large ini maksudnya adalah jika kamarnya medium itu memiliki kapasitas hanya 1 orang, dan yang large bisa 2 orang. Namun harganya lebih mahal di large. Jadi di codingannya itu saya campurkan, jadi kode kamar dan tipe kamar codingannya ada di sini. Nah, jadi pertama itu kita pakai if, lalu kita ambil dulu selected itemnya tadi, misalkan user mengambil A101. Nah, di sini udah saya sediakan biayanya untuk A101, A102. Jadi semakin banyak pemesan akan semakin mahal. Lalu jika misalkan user memilih yang medium, maka source code-nya ada di sini. Jika user memilih yang large, maka source code-nya ada di sini. Perbedaannya adalah hanya di harganya saja. Harganya yang large lebih mahal tentunya. Lalu balik ke situ lagi biar nggak pusing. Lalu saat biaya sudah ditentukan, lalu diubah lagi variabelnya ke total, dan total itu dijadikan string karena tadi bentuknya int. Jadikan string, lalu di set text ke label harga kamar. Jadi nanti muncul di sini harga kamarnya seperti berikut ini. Jadi misalkan A105 lalu medium, maka akan langsung otomatis muncul di sini. Nah, untuk nama pesannya kenapa di sini belum ada? Karena saya belum login pakai user apapun. Jadi nanti akan saya demonstrasikan mulai dari awal. Lalu setelah harga kamar muncul, user diminta untuk mengisi check-in dan check-out. Nah, di sini sudah saya indikan apa namanya, cara untuk mengisinya, yaitu tahun, bulan, dan hari. Nah, nanti diisi pula lama menginapnya. Jadi codingannya itu adalah seperti ini. Di sini saya membuat variabel A untuk mengambil harga kamar, variabel B untuk mengambil lama menginapnya. Lalu nanti A dikali B, jadi harga kamar dikali lama menghasilkan biaya sewa. Nah, nanti biaya sewanya akan muncul di sini. Lalu untuk fasilitas tambahan itu adalah total harga fasilitas tambahan. Jadi saya juga menyediakan fasilitas tambahan berupa WiFi dan peralatan mandi. Jadi misalkan
Misalkan user memilih WiFi, nanti akan muncul harganya di sini dan akan ditampilkan di sini. Lalu misalkan user memilih WiFi dengan peralatan mandi, maka jumlah harga keduanya akan dijumlahkan, lalu hasilnya akan tertera di sini. Lalu untuk codingannya sendiri, nah codingannya seperti ini. Jadi simple, cuman jika WiFi diselect, jika WiFi tadinya dicentang, maka WiFi harganya saya berikan 100.000. Lalu tadi jika apa namanya WiFi diselect, maka akan saya teks ini. Jadi harganya itu nanti akan tertera di sini 100.000. Lalu total itu untuk nanti dipakai ke sini. Jadi kita ubah dulu ke string, mirip-mirip kayak tadi lah, kayak yang di atas. Lalu else jika misalkan apa namanya nggak diselect berarti wifi-nya 0. Gitu. Itu doang sih. Lalu kita sudah mempunyai jika user sudah menerapkan biaya sewa dan fasilitas tambahan, maka secara otomatis akan ditotal. Kedua harganya akan ditotal menjadi total sewa. Ya, jadi nanti total sewanya akan muncul. Codingan itu dari nah dari sini. Nah, jadi codingan untuk peralatan mandi tadi kita pakai lagi di sini karena emang kita nggak bisa get text dari hasil event mouse clicked. Tadi kan event mouse clicked. Jadi kita nggak bisa get text dari apa output event mouse clicked. Jadi secara terpaksa saya coding lagi peralatan mandi sama wifi-nya, fasilitasnya saya total lagi baru bikin variabel untuk jumlah seperti ini. Jadi in fasilitas sama dengan total, integer kita jadiin integer harga kamarnya, lalu kita jadi integer juga lama menginapnya, lalu A kali B harga kamar kali lama, terus fasilitas tambah biaya. Jadi harga fasilitasnya tadi ditambah biaya. Nah, totalnya itu dimasukin ke sini. Jadi nanti akan muncul total harga dari ini plus ini plus ini plus ini plus ini. Enggak, ini plus ini plus ini. Plus ini. Nah, selanjutnya jika user sudah mengisi semua data-data pemesanan, ada dua opsi di sini, bisa clear itu untuk membersihkan semua pilihan yang sudah dipilih user. Ya, codingannya kita lihat cuman set text spasi doang. Jadi nanti otomatis semua yang udah dipilih user hilang. Lalu untuk simpannya itu nanti data-data yang penting akan disimpan ke database. Jadi codingan itu codingan database. Try ini kita masukkan ke database yang kita pilih, lalu masukkan nama sama password, lalu create statement, lalu ambil data-data yang penting seperti ID kamar, check in, check out, sama harga sewa untuk nanti kita gunakan lagi. Lalu kita masukkan statementnya string SQL, insert into tabel pesan, jadi masuk ke tabel pesan. Lalu ini kita ambil apa namanya urutannya, jadi pertama ID kamar, jadi kita masukkan tadi yang sudah kita bikin stringnya. Nah, di kamar, check in masuk, check out masuk, harga sewa masuk. Nah, kita execute update. Nah, kalau insert itu execute update. Nah, lalu di option pane muncul nanti data berhasil disimpan, lalu kita ke frame pembayaran. Nah, lalu kita sekarang menuju ke frame pembayaran. Nah, di frame pembayaran ini ada tabel. Nah, di sini adalah data-data yang tadi sudah diinput oleh user.
ke database. Jadi di sini nanti kita jika kita sudah menjalankan programnya, di sini kita bisa melihat data-data yang udah kita input tadi. ID kamar, nama usernya, kode kamar, check in, check out, sama total harga. Oh ya, untuk codingan table ini sendiri, untuk memunculkan data dari database yang sudah tadi diinput itu, codingan itu jadi seperti ini. Nah, jadi kita bikin dulu ini private default table modelnya. Ini untuk apa? Karena kita pakai tabel untuk menampilkan datanya. Lalu kita bikin metode tampil, terus kita masukkan statement SQL-nya, select user nama user, kita masukin semua yang mau di select, terus bikin connection, bikin statement, sama bikin result set. Lalu kita pakai while, terus bikin ID pesan untuk ID pesan, nama user, kode kamar, check in, check out, terus masukin ke data, baru add row data supaya nanti masuk ke tabelnya. Nah, nanti di sini juga akan muncul otomatis total harganya yang tadi yang di sini total sewanya akan muncul nanti di total harga. Lalu kita diminta untuk membayar, lalu proses nanti akan muncul kembaliannya berapa. Nah, jadi selanjutnya untuk codingan kembaliannya. Nanti kan user memasukkan jumlah harga yang ingin dia bayar. Lalu untuk codingan kembalian itu yang ini nih. Nah, jadi bikin bayar sama bayar satu. Bayar itu untuk ini input dari harga yang user akan bayar. Lalu bayar satu ini untuk total harga, untuk ngambil total harga yang ini. Jadi ini diambil, terus ini kurang ini. Jadinya bayar kurang bayar satu. Oh enggak, bayar kurang bayar. Lalu kita set text ke kembalian. Jadi nanti ada kembaliannya. Lalu jika user sudah membayar, langsung saja menekan pesan, maka status akan diubah menjadi lunas atau dibayar, sudah dibayar. Nah, nanti otomatis jika sudah mencet ini akan menuju kembali ke menu home. Nah, jadi kamar kapsul hotel sudah berhasil dipesan. Nah, di sini laporan ini berfungsi untuk melihat kembali data-data kamar, tipe kamar, check in, check out, dan status pembayaran udah dibayar atau belum. Itu nanti ngeceknya di sini laporan. Nah, keluar ini untuk logout dari usernya. Nah, sekarang coba kita run dari awal, login nggak apa-apa lah. Nah, jadi dari awal login. Jika belum memiliki user, maka kita sign up. Jadi misalkan Tius, addressnya misalkan Bogor aja, emailnya Tius aja, biar singkat, biar cepat. Ya, asal. Nah, ini passwordnya juga misalkan Tius. Lalu kita create. Nah, akan muncul tulisan sign up successful. Lalu kita ke login. Sekarang kita login pakai username sama password yang tadi kita buat. Oh iya, kalau misalkan, nah ini jika sudah mencet login akan muncul Jobs and Paint. Lalu kita menuju ke frame home yang tadi. Nah, saya akan memberikan saya akan menunjukkan database user. Nah, jadi tadi kita udah buat akan muncul. Nah, tadi saya klik 2 kali jadi muncul 2. Harusnya satu aja. Nah, tadi sudah muncul, sudah tersimpan di database SQL-nya. Lalu kita kembali lagi. Nah, saat masuk ke frame kita bisa mengecek terlebih dahulu informasi-informasi penting
di hotel kapsul, hubungi kami atau blog. Nah, jika user sudah pasti ingin memesan, maka langsung saja ke frame pesan, langsung menentukan kode kamar, misalkan 105 medium. Nah, kita input tanggal check-in-nya 2 misalkan 2 hari sampai 4 2 hari, maka nanti akan muncul di sini biaya sewanya. Lalu misalkan fasilitas tambahannya ingin wifi sama peralatan mandi, maka akan muncul harga fasilitas tambahannya. Lalu di total sewa nanti, nah akan ditotalkan biaya sewa sama fasilitas tambahannya. Jadi total sewanya segini. Nah, untuk kalau clear itu nanti akan kabur semuanya lagi. Baiklah, saya akan coba clear. Nah, untuk memastikan akan clear lagi. Nah, ini sudah saya isi lagi, lalu kita sekarang coba simpan. Nah, data sudah berhasil disimpan. Nah, nantinya akan muncul di sini data-data yang sudah tadi tersimpan. Lalu total harganya sudah segini, maka user harus membayar. Nah, jika sudah menginput biayanya, lalu proses. Lalu tekan pesan. Nah, kamar kapsul berhasil dipesan, sudah tersimpan, sudah lunas. Lalu misalkan kita ingin memastikan kembali atau melihat kembali, tinggal di laporan, statusnya sudah lunas. Ya. Sekian, terima kasih presentasi dari kami berdua. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami dari Starbucks Hotel Kapsul Indonesia mengucapkan banyak terima kasih.